Ambil dulu yang lain. Kita mulai. Iya. Anu Pak, yang saya videokan apa? Jadi ngisi apa? Ngisi tiket musik. Ya. Pulpoinnya? Udah, Bu. Oh, Aman kok. Poin ada. Kayak kusonet ini tiketnya ada awal. Buat kan flashback pokoknya yang tahu TV yang nggak tahu nanti terserah ya ini buatan yang mungkin ya kalau nonton nonton waktunya 10 menit aja Bu, nggak usah nganu Bu terlalu mumet santai nih. Monggo Bu. Gimana? Pulpen tasnya baru biasanya punya kayak monggo. Ambil ngisi. Yang penting buat ngisi aja kok. Tapi nak lari sekolah nih mboten kalau sudah. Bisa aja setahunnya aja Bu. Terus tanya Mbak Google. Tahunnya aja nanti kan kita bahas, nanti kita ulangi lagi. Ini tiketnya. Biayanya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Cuma sampai mumet yang kata-kata. Yang lain nggak mungkin tak perhatikan. Ada apa-apa? Yang lain tak abaikan. Kalau nggak nyebut kok, yang tak perhatikan mesti yang makanya ketika malam senyap orang-orang pada tertidur lelap tapi pakaian berwudu, pakaian rapi, bebesan dada, madep kiblat, kemudian sama nyebut pasti sampean yang diperhatikan. Ya harus benar semua. Kalau nggak tahu ya nggak usah setahunnya aja. Tahunnya aja.
anggotanya semua pinter Bu. Oh 18. Cuman yang bekerja kita jadikan satu hari minggu. Tapi kalau yang hari-hari biasa kan kadang-kadang bisa pagi, ada yang bisa pagi, sore. Harapannya ke depannya itu kalau umpamanya dari Rosella ini bisa berkembang, mungkin anggota yang lain atau orang warga yang lain mau ikut gabung pun nggak apa-apa, dapat ilmunya nanti bisa disampaikan ke teman-temannya, mungkin bisa buat tambahan Nanti kalau ada pengajuan. panduan nanti kita masuk Pak. Iya, nanti tak kasih. Bisa pakai brosur nanti. Waalaikumsalam. Monggo. Benar begitu. Lah nganu mboten kurus sampean. Ya dasar mriki. Iki cuaranya kan. Nah, aku balik-balik mana? Ngeluh. Balik mana kosong. Kok malu gua plus kok. Kayak plus plus. Ini orang lain. Belum kan. Umurnya wae itu sampai sambungan. Iya malah. Lek baca rak sipul dia udah malah kumpul tulisan. Tak cocok. Tak ini tak unggul. Jadi nanggung manfaatnya malah ketemu semua. Enggak ketok, langsung ini enggak ketok. Ini foto mbek nganu. Wis ngene iki mbek ngene. Ya doke. Oh, balik ada. Balik ada. Ada. Pakai madulet. Silat boleh napa? Ibu, wujudnya teh Rosella Bu. Oh, mari ya. Rasane mantun. Nah, sebagai nak kulit ngetake rasa manis paling gede gambar. Kemarin saya rame. Kulit kaki. Wis acene. Cetok. Ibu bilang gue cetoknya kok. Iya, positif. Iya. Kasih nama enggak, Pak? Itu, Mbak. Kasih nama nggak apa-apa. Tapi Nama. kasih nama. Ya. Oh, kayak iya. Apa? Pulpennya dipegang aja Bu. Kasih tugas lagi. Mungkin nanti nulis lagi. Tidak apa-apa Bu, sambil belajar. Nah, kalau tadi makanya nak pulau bisa di kerja itu bisa sesuai selera. Kalau dia pengen
lebih manis, gulanya bisa lebih banyak. Nah, buatan sedikit juga bisa. Pakai gula Jawa pun bisa. Iya, pakai gula Jawa bisa. Cuma kadang kalau pakai susu itu ada yang ini ke perut. Kalau kondisional kadang wonten ingkang tidak cocok malah kembung. Kalau pakai gula pasir, Pak. Kalau pakai susu, Bu. Oh, kalau pakai susu. Iya. Kalau pakai susu enggak bisa. Bisa, Bu. Tapi kondisi masing-masing manusia kan beda. Imunitasnya beda itu. Kemarin di kayaknya panas sekali. Coba video sendiri, Mak. Bisa dibantu diceritakan kok ceritanya. Apa-apa. Satu kelas tiga kalau pulau malah mboten pakai kacamata pulau toh. Mungkin karena saya orang dirakus pulau. Foto mentah pulau maem. Sayur mentah pulau maem. Nah itu parah nih pulau. Kalau nanti kebun malah rosela ngenten iki pulau cuci, pulau petik pulau maem. Ini untuk multivitamin di mata, untuk anti radang, anti bakteri, penurun darah, tekanan darah juga bisa. Itu memang sangat fungsional. Darah rendah nggak bisa berarti, Pak. Darah rendah boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ini Mbak Yuni kalau Rosella mau nambahin darah tingginya, asam lambungnya. Nah, kadang asam lambung itu timbul bukan dari rasa asam, biasanya asam buatan, asam yang timbul dari unsur kimia, Bu. Jadi kayak nyuruh minum kopi ya. Kalau minum kopi itu kalau yang paling bagus kopi pahit. Kopi pahit, kopinya masih original, bukan kemasan, airnya nggak mendidih banget, itu asam lambungnya nggak kena. Tapi kalau kopinya airnya sangat mendidih, nah itu akan memicu asam lambung juga. Karena perubahan apa ya, dari perubahan kopinya kena air panas itu ada unsur tertentu yang akan menghasilkan meningkatkan asam lambung. Nah apalagi campuran antara ini kopi sama gula terus kasih air panas, nah itu akan lebih menimbulkan asam lambung. Kalau mawon nggak punya asam lambung tapi kalau minum kopi manis pasti dia. Iya deh Pak. Iya Pak, menunggu. Berarti tambahannya ya. Iya. Nah biasanya pun untuk menghilangkan biar tidak diare, minum kopinya kopi dulu. Nanti sudah menjadi 1 gelas itu Bu, baru gulanya terakhir. Terakhir ya. Saya gulanya pakai gula aren, Pak. Oh ya, gula asli gitu. Iya. Oke, Aren. langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama ibu yang sampun purun datang untuk penyuluhan pagi ini. Biasanya ini sebenarnya saya judulnya pengolahan gitu, pengolahan intinya karena di data pertanyaan tegasnya tadi rata pengolahan gitu, sebetulnya dengan pengolahan, tapi tetap saya flashbacknya dengan dari nol, dari apa itu Rosella, bagaimana nanamnya, perkembangannya, perbanyakannya pakai apa, nah itu saya ulangi dari awal-awal. Misalnya nanti dia lebih minat untuk nanam Rosellanya lebih tinggi. Nah, nanti saya ambilkan yang segar Bu. Saya bawa yang segar Bu. Jadi kan tadi memang tidak saya keluarkan. Nah ini yang saya keluarkan yang segar. Ini yang kering. Mohon jenengan sudah merasakan tehnya nggih. Nah, apa itu Rosella? Rosella ini biasanya pun tanaman semak. Nah, untuk lebih
di sebelahnya niki kula bagi ini brosurnya gitu. Kesannya nah, ini ada brosur tentang Rosella. Nah, nanti saya jelaskan. Di belakang itu juga ada beberapa pengolahan Rosella. Jadi ini kisahnya bisa dikasihkan teman-teman yang lain atau yang lain yang belum bisa hadir. Ya, ada banyak. Jadi Rosella itu sebenarnya dulu sudah sering ada sih Bu. Ini dari dataran rendah sampai dataran tinggi bisa tumbuh. Biasanya pun buat tanaman pagar. Ini keluar di kale tanaman bunga sepatu. Nah, satu keluarga dengan dilihat dari batang sama antar ruasnya, cuma bentuk daunnya mungkin yang beda. Nah, kalau Rosella itu biasanya pun yang kembang biakan ada dua jenis. Ini Rosella merah sama Rosella ungu. Nah, bedanya Rosella merah itu asamnya lebih tinggi, sedangkan Rosella ungu itu lebih sedikit, lebih rendah, lebih ringan. Cuma rata-rata yang ditanam oleh masyarakat dan dikembangkannya itu malah Rosella merah. Ini yang merah, yang banyak karena biasanya untuk selai, sirup, sup, bahkan pewarnanya lebih penting yang Rosella merah. Terus kandungannya apa? Kandungannya banyak Bu. Asam askor, asam askorbat, beta karotin, dan macam-macam. Bahkan dari Rosella ini pun tidak butuh bahan pengawet karena dia bisa mengawetkan bahan yang lain. Jadi ada yang menggunakan ekstrak Rosella itu untuk mengawetkan daging sapi di bulan tertentu. Bahkan ada yang produk dari Rosella itu daya tahannya lebih lama. Terus manfaatnya apa? Banyak Bu. Manfaatnya salah satunya tadi peluru batuk, diuretik, anti radang, anti cacing, anti bakteri, anti virus. Makanya kadang bisa dibikin, ini kan proses kalau pengolahan yang diberikan cuma 3 jenis. Oke. Nah, kita lihat 3 jenis hanya teh, selai, sama sirup. Sedangkan bisa dibikin bermacam-macam lagi. Jadi pengembangan kedepannya menarik minat pembeli yang bisa menghasilkan meningkatkan hasil itu kita bisa memodifikasi kreativitas sendiri. Yang penting sesuai bahan makanan dengan bahan makanan, bukan sewu Rosella sama bawang merah, bawang putih nggak nyambung nanti. Nah, kembali ya Bu. Nah, ini yang tanamannya Bu. Nah, tanamannya kayak gini. Ini yang merah ya. Ini bunga yang Rosella merah. Terus di dalamnya ada bijinya Bu. Nah, ini bijinya Bu. Bisa. Ada seger. Panennya sudah mekar apa enggak? Kenapa? Panennya. Nah, panennya itu posisinya sudah merah tanung kayak gini. Tapi itu udah bisa mekar ya? Nggak bisa mekar. Mekarnya itu kalau posisi sudah telat panen Bu. Yang mekar bijinya. Jadi nyun sewu. Nah, ini kelihatan ada bijinya. Ini mekar. Ya, rata-rata waktu pemanenan itu biasanya pakai sarung tangan. Takutnya karena ada duri kecil-kecil gitu. Dalam posisi waktu petik itu ada duri. Durinya di mana? Di sekitar daun ini Bu, buahnya. Kayak gunting ya. Kelopak. Nah, biasanya pemetikannya pakai gunting. Jadi pokoknya pakai ini di ketiaknya Bu. Itu yang tua, ini yang muda. Ini kelopak yang muda di sini. Jadi pemetikannya gitu. Nah, terus nanti ini bisa masih ada beberapa di sini saya bawa. Nanti tetap saya tinggal di sini juga. Saya serahkan sama Ibu. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Jadi kalau buat
sirup biasanya yang segar maupun selai itu yang segar. Tapi bisa juga pakai yang ini Bu, yang kering. Jadi kalau sirup itu 1:1 biasanya Bu. Nopo roselanya 1, gula pasirnya 1. 1 kilo atau 1 kilo per banding 1 kilo gula pasir, 1 kilo airnya bisa 1 sampai 3 liter. Tinggal ingin nah nanti prosesnya sudah tertulis Pak, kalau pakai gula segar sama gula goreng rasanya beda nggak? sama. Cuman kalau rasa kenapa banyak yang menggunakan bunga segar? Bunga segar itu aroma nyun sewu, daun-daunnya itu nggak ikut, Yang masih segar. masih segar. Makanya kayak ini kan aroma semaknya, tanamannya itu kan masih ikut Bu. Nah, Itu yang dikeringkan. iya, tapi kalau yang segar enggak. Kalau yang segar itu yang original biasanya hanya apa? Rosella sama gula pasir. Ada yang kasih garam sedikit. Tapi kalau yang untuk modifikasi bisa dengan kreativitas Rosella pandan, Rosella anggur juga tidak apa-apa. Nah, ada yang bikin Rosella serai juga, kasih kayu manis juga. Ada yang Pengolahannya bikin, kayak iya, kurang lebih kayak bunga telang. iya, pengolahannya hampir sama dengan itu. Jadi harapannya dari tanaman bunga Rosella ini bisa meningkatkan minat. Dulu itu pernah tren Bu, tren di kelompok itu di Kalimantan sendiri. Trennya kan waktu COVID, jarang saja itu 12 hari bagian saya. Nah, kalau waktu ini Bu, ini panennya udah, tanamannya udah. Biasanya untuk mengeluarkan bijinya itu posisi segar Bu. Ada yang panennya sekali panen, jadi dipotong panen merah semua, dipotongi. Nanti ada juga yang dipoting nanti satu-satu besok panen lagi. Biasanya maksimal rata-rata untuk mendapatkan buah yang dagingnya agak tebal itu hanya 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali biasanya ini tipis. Ini masih asam Bu. Ini organik Bu. Iya. Iya. Terus kalau untuk metiknya bawah, tapi bisa dipepetkan. Nah, terus biasanya pakai ada yang bisa mengeluarkan pakai kayak obeng, kayak paku. Ini didorong. Keras ini. Iya. Kalau posisi buahnya masih segar, didorong masih bisa keluar Bu. Tapi kalau posisinya sudah nyosau, sudah layu, nggak bisa. Nah kalau yang ini, yang entah ini dikupas, menyamping. Jadi pakai pisau biasanya Bu. Ginjuk Bu, anget-anget dengan kasih gula buat meluruhkan batunya. Berarti ini kalau mau ditanam lagi nunggu kering. Iya, Dikeringkan dulu. bijinya dikeringkan. Nanti setelah dikeringkan itu dia akan mekar dulu. Oh, di dalamnya ini ya. Iya. Di Nah, dalamnya Yang di dalam ini. iya. Nah, kalau ini yang sudah bukan panennya telat. Nah, panen telat itu nanti mekar. Jadi ini ya mau nggak mau, nah ditarik aja pulang. Iya. Nah ini contohnya. Jadi bukan terus loh, ini mau kecil Mas, mau keras karena kering. Nah ini Bu. Iya, monggo. Nah, pengembangannya bisa pakai biji, bisa pakai snack.
bisa Bu, nggak bisa. Harus keringkan dulu. Itu dari masa tanam sampai panen berapa bulan itu Pak? Dari penanaman sampai panen biasanya panen pertama itu umur 2 sampai 3 bulan sudah bisa panen. Berapa bulan? 2 bulan. bulan. Golongannya cepet nih Pak. Iya cepat. Tergantung dengan kesuburan juga. Kayak sayur apa gitu kayak Ini di sayur. kondisi kering pun masih bisa tumbuh. Lahan kering. Jadi di daerah Borobudur, Magelang sana itu malah lahan kering itu masih bisa tanam, yang penting masih bisa nyiram. Misalkan Pak sudah tumbuh, kan itu kalau paling bagus itu kan setelah 2 sampai 3 kali itu kan buahnya masih bagus. Iya. Kalau misalkan pengen kita nggak usah nanam lagi, itu caranya gimana Pak? Misalkan dipotong, Iya, permajaan pangkas bisa. pangkas ya, tapi dia punya cabang baru. Iya. Tinggal lagi kira-kira 3 kali panen. Ya, pangkas kami lagi, biasanya pun gitu ya. ini Bu, tetap kualitas buahnya, bunganya tidak maksimal kayak bunga pertama. Tapi ganti permajaan lagi. Iya, jadi permajaan. Permajaan pohon, permajaan Kira-kira Ya setahun, 2 tahun nggak apa-apa. Itu jenengan panen bisa sampai 10 kali, 15 kali itu nggak apa-apa. Yang penting posisi nutrisi tanamannya juga bagus Bu. Nggak cuma di protein tapi nggak pernah dipupuk. Ya sama aja. Kita kan ngejar target apa tetap buahnya jadi. Nah, terus nanti waktu ini Bu, biar umpamanya jenengan menanamnya banyak Bu, menanamnya banyak. Jadi biji kering itu malah jenengan rendam dulu semalam pakai air. Terus setelah direndam air hangat semalam itu kan agak besar. Nah nanti di nopo ditutup pakai kain. Kesannya nyambah jadi toge. Nah, itu penanamannya lebih enak. Ya, jadi jenengan bisa mengenali kelihatan biji yang bernas mana, yang enggak mana. Ya, seleksinya kayak gitu. Jadi semua biji-bijian pengen mempercepat pertumbuhannya, dicoba sekarang. Nah, ini saya bawa banyak Bu, nanti ya, olah sendiri. Monggo. Caranya untuk mengeluarkan bisa pakai yang manual, dipotong muter pakai pisau atau yang model secara itu yang biasanya tusuk. Jadi potong ininya Bu. Nah ini kelihatan kita ratanya aja, ini kita ratanya aja, ini dipotong. Nah, didorong. Kalau posisi masih dekat, dorongnya masih mau. Tapi kalau sudah buahnya tua, ini dalamnya tua Bu sebenarnya, ini nggak mau. Nah, sudah tua kan? terlalu tua ya. Iya. Yang bisa. kalau mau pemimpin ya dituakan dulu. Iya. Sebenarnya ini sudah tua semua karena pengambilannya yang muda kelihatan Bu. Muda itu warna apa daunnya masih merah. Yang muda daunnya apa ini? Bunganya, kelopaknya masih merah. Monggo Bu. Monggo. Ambil ngisi. Belajar dulu. Belajar dulu. Mungkin ada yang ditanyakan Bu. Misalnya ini panennya melimpah. Iya. Untuk misalnya ada pemasaran itu juga di mana? Kalau pemasaran ya rata-rata di sekarang itu yang proses yang bisa jalan itu biasanya mengikuti pesanan. Tapi untuk apa sih? Untuk penyimpanan biasanya dibikin teh Bu. Nah, ya jadi kalau bikin sirup kok bikin sirup terus kok ini belum habis. Nah biasanya pakai keringkan ini. Atau bikin selai itu pun juga bisa. Jadi selai itu hampir sama dengan membuat selai yang lain. Hanya pakai gula, pakai tepung, dimasak, kental gitu. Cuman harus di blender kalau bikin selai itu. Jangan ditumbuk, nggak maksimal nanti.
yang paling bagus segar nih. Iya. Jadi 1 kilo. Kalau rata-rata yang paling bagus itu yang segar. Nah kalau bikin dari yang kering itu biasanya paruhnya, jadi setengah kilo. Karena penyusutan, dan karena penyusutan dengan matahari, paruhnya itu 4 kilo. Kalau yang kering ya. Nah kalau memang rasa asamnya pengen berkurang, biasanya diambil gaon air 1 liter. Itu asamnya nggak terlalu maksimal. Tapi kalau asamnya yang memang benar-benar original, yang pengen mantap sampai itu rata-rata 1 dari itu. Belum. Paling efek sampingnya karena itu pencampuran. Dalam arti pencampuran waktu menikmati. Kayak rosella kok sama susu gitu. Karena kondisi imunitas masing-masing orang beda. Wah, itu juga enak. Tapi kita nyoba, malah kita bolos. Saya pernah, karena itu rezeki saya sendiri. Saya itu kalau susu sama yang asam-asam, pasti saya jadi. Tapi ada teman malah enak lain makan. Enak banget untuk kamu. Tapi memang kondisi imunitas saya yang kurang bagus. Gak usah terlalu mumet, pokoknya alah makanya durung muteng. Tidak jenis 1. Kan nanti dapat Nggak apa-apa. Oh namanya awal nanti kan ada perbaikan. Jadi ada prioritas itu yang ini awal. Nah nanti saya sampaikan saya jelaskan biar tahu nanti ngisi lagi. Oh toko-toko nilainya full semua. Jadi pengolahan itu memang ada. Kalau kegiatan pengolahan itu kegiatan pasca terutama bunga rosella. Nah pasca panen pengolahan daun telang bunga telang ya pasca panen itu pengolahan bisa menjadi sirup, bisa jadi teh, bisa jadi apa saja. Jadi kalau tadi ada yang pertanyaan fermentasi sebenarnya bisa Pak ada yang fermentasi? Ada, jadi penggunaan pembuatan difermentasi itu namanya ada yang modelnya bikin ini model probiotik Bu. Nah probiotik itu biasanya penggunaannya malah bukan gula pasir tapi paling murah pakai gula batu, paling bagus pakai madu hutan. Jadi telangnya nggak banyak malah itu sekitar telangnya saya rosella. Jadi saya bikin probiotiknya telang. Mana kemarin pernah nyoba sama teman-teman tuh bikin rosella. Asamnya itu bisa. Saya bikin rosellanya cuma 7 on Bu. 7 on airnya 10 liter malah Bu. 7 on airnya 10 liter, gula batunya 2 kilo. Rosellanya 7 on. 7 on, 7 sampai 1 kilo. Itu untuk rosella segar gitu. Gula batu 2 kilo Bu. air 10 liter. Airnya 10 liter. Nah sebelum proses itu yang saya tangan kita arahnya probiotik itu tangan kita memang harus bersih, kondisi kita harus bersih. Terus kita menghindari jangan sampai waktu proses masak nanti kita megang lagi kita megang makanan. Nah nyambi makan nyambi apa nanti takutnya ada bakteri atau minyak nempel. Nah itu prosesnya malah nanti takut tidak sesuai yang kita harapkan prosesnya. Terus setelah bersih semuanya bersih kita baru proses semua bahan kita masak di atas kompor masuk Campur mandi. jadi satu ya? Iya Gula batunya sekalian. Apa gula batunya campuran? terakhir Bu biasanya. Gula batunya terakhir jadi cuman rosella sama air. Ada yang bikin airnya agak mendidih baru rosella masuk. Jadi biar rosellanya tidak terlalu rusak. Jadi
Nah, setelah nanti masuk mendidih, baru gula batunya masuk. Gula batunya masuk, diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, diangkat Bu. Angkat di agak hangat-hangat itu. Sebenarnya jangan agak hangat juga, panas, agak panas itu. Dimasukkan ke botol. Nah, botol yang kita siapkan karena tempatnya banyak nih, airnya proses bahannya itu sampai 10 liter. Saya biasanya pakai galon, cuman galonnya memang saya cuci bersih, saya benar keringkannya itu pakai tisu, saya masukkan di botolnya. Nah, ini cuman keluar remas-remas gini, tapi nggak remas banget, nggak yang remas-remas biasa. Masukkan di galon, tak kocok-kocok itu. Fungsinya biar air-air atau buih-buih kecil itu nempel di tisunya. Nah, sampai benar-benar kering. Setelah kering baru diisi. Setelah diisi nanti kelihatan dirasa di galon itu udah agak dingin, hangat lah. Baru dikasih vermipan. Jadi pengurangnya pakai vermipan. Agak dingin ya. Iya, pengembang roti gitu loh. Vermipannya cukup 1 sendok makan rata aja. Boten dengan nutup 1 sendoknya numpuk gitu ngapun. Tapi Ukuran untuk makan kan beda-beda, kadang ada yang cepung banget, kadang Ya pokoknya gini, kalau vermipan itu pakai itu kan bentuknya kayak bulir-bulir. iya. Nah, ini masukkan diginikan dikit itu dia akan rata dengan ini. Nah, dimasukkan ke dalam galonnya, aduk. Diaduk kira-kira sudah nopo nggih, tercampur, ditutup Bu. Nah, biar tidak terjadi apa? Kita bikinnya pakai aerator alam, jadi tidak perlu dengan pakai aerator kayak akuarium. Terus kayak non sewu ini botolnya nggih. Nah, ini botolnya yang buat diisi, ini yang diisi. Nah, ini yang diproses. Kita ada 2, jadi ini yang besar, ini yang kecil ya. Nah, yang kecil ini isinya tetap air putih. Nah, jadi prosesnya ini airnya nggak penuh gitu. Anggap aja ini airnya nggak penuh. Nah, alatnya cuma selang sebenarnya Bu. Iya, hampir sama bikin pupuk. Biar nggak macet ya Pak. Nah, jadi posisinya selangnya itu di atasnya Bu. Di atasnya yang diproses yang tadi yang bunga rosella yang menciptakan bikin probiotik. Terus selang ini masuk di gelas satunya. Dan ini posisi gelasnya selangnya tenggelam. Jadi di sini itu di atas air, di sini tenggelam. Fungsinya biar bakteri itu nggak masuk Bu. Jadi keluar sini bakterinya itu tenggelam. Nah, dia kan nggak tanam. Tapi kalau selang ini kok sampai di atasnya, lah ini risiko rusak pasti. Jadi memang menghambat atau pembatas antara bakteri ataupun virus ataupun penyakit itu airnya. Jadi ada pembatasnya. Jadi ini waktu terjadi aerasi kayak apa nih, bernapas itu ini kan jadi gelembung-gelembung. Terus tempat penyimpanannya di tempat teduh cukup gelap. Nah, arahannya probiotik itu pelan, jadi prosesnya pelan, nggak terlalu cepat. Kenapa gelap? Itu kalau kena sinar matahari ataupun cahaya lampu, ini prosesnya cepat Bu. Sudah berkutuk, nah itu nggak stabil. Jadi rasanya nggak maksimal, nanti malah terlalu keras, nggak terlalu sesuai yang kita. Nah itu berarti proses anaerob ya. Anaerob, Anaerob. Kalau itu kan itu tadi ada selangnya yang masuk ke ini menjauh, yang di ini nggih. Nah itu biar tidak ada oksigen itu dikasih apa Pak? Kalau kita pakai lem tembak, tembak itu. iya lem tembak. Di galonnya terkadang ini Bu, kita bikinnya kita labar, kita rapetin biar takutnya ada oksigen, ada tembusan. Nah, nggak masuk. Jadi full benar-benar kita ukur rapet, kedap udara. Kalau misalkan kita mau cari tempat gelap kan bisa ya.
pengganti tempat gelap kalau kita dengan pakai plastik hitam, trash bag kalau orang bilang, atau plastik sampah, itu kan sudah gelap. Nggak apa-apa ya. Masukkan di tali, tidak apa-apa. Berapa Mas hari diletakkan Pak itu? di tempat itu. Prosesnya 21 hari. Ya. Iya, kayak bikin pupuk ya Pak ya. Ya, cuman hasil ekstraksinya itu lebih bagus Bu. Jadi prosesnya bahasanya kita nyari vitamin C-nya, vitamin C-nya satu. Atau kita mencari untuk obatnya. Dan ini pun kita konsumsinya nggak bisa pakai gelas. Namanya juga probiotik jangan kebanyakan. Biasanya pakai gelas kopi yang kecil, setengah gelas. Nah kalau saya bikin yang di luar Rosella itu, ini saya bikin obat batuk itu malah pakai cabai, probiotik cabai. Tapi pertama dibikin sebelum dikasih sebelum dikasih vermipan itu rasanya kayak kolak Bu, kayak rujak pedes. Tapi setelah jadi itu pedesnya tuh kayak bakar di tenggorokan. Sekitar 15 detik, habis itu hilang, hangat, plong. Nah itu karena yang kita dapatnya vitamin C, antioksidan tinggi. Sama, jadi proses probiotik itu yang diharapkan hasilnya memang vitamin C-nya, anti radannya, untuk obat batuknya, untuk obat kendingnya itu lebih bagus. Jadi Cabai setan itu Pak. Cabai setan apa yang merah? yang dipakai saya malah cabai alami, cabai hutan. Bukan kayak apa Pak? Cabai hutan itu sebenarnya kayak cabai rawit yang nanam itu burung, cuma nggak pernah dipupuk, nggak pernah kena. Ya proses alam. Buahnya kecil Bu, lebih kecil dari cabai rawit. Rasanya? Rasanya lebih pedes dari cabai setan. Cabai unyil ya Pak. Iya. Cabai unyil. Pengawas kayak yang mana? Nah, dari pengolahan itu kan ya, alat pengolahannya itu kan ada panci, ada botol, ada corong, ada sawi. Jadi jangan sampai suatu pengolahan buat sirup, buat sirup itu ada yang ketinggalan. Wah, sudah bikin selesai, mau ngisi corongnya hilang. Iya, memang harus disiapkan selengkap mungkin. Ngaduknya, waktu nyari malah keliru. Wah, ini malah saringan tahu keliru ya. Jangan, yang penting biasanya saya kalau dari teman-teman bikinnya di corongnya itu Bu, saringannya di atas corong. Karena posisi yang kita saring itu posisi orang kita. Pak, itu kan kemarin kita cerita kalau mau steril kan botolnya dibus. Iya, Nah, itu untuk saringan sama corongnya itu juga steril kan ya Pak? iya dibersihkan aja. Kalau saringan itu kan posisinya disterilkan bisa di ini dengan air panas. Jadi biasanya disterilkan. Iya, dari tanah nanti dikering angin. Nah biasanya ada yang modern setelah ini Bu, sirupnya dimasukkan di botol, posisi sirupnya panas, habis itu ditutup, itu botol sama sirupnya direbus lagi. Jadi memang kita mengharapnya sterilisasinya lebih maksimal. Nah perebusan, iya, bisa berdiri kalau memang cukup airnya, atau bisa ditidurkan, balikan. Nah itu sudah ditutup Bu. Nah proses perebusan itu kurang lebih 25 sampai 30 menit. Iya, memang. Iya. Dan jangan takut itu kacanya pecah, nggak mungkin. Karena posisinya kaca tidak ada airnya di dalam. Tidak ada air. Karena ada yang buat kapsul atau pil itu enggak Pak untuk Rosella ini Pak? Kalau ekstraksinya belum Bu. Belum pernah. Kita itu ya? Ya. Ini satu saat ada yang, karena kalau proses bikin kapsulnya itu pun paling mengandung Rosella nanti bisa jadi ekstraksi juga sih. Karena ekstraksi itu juga butuh proses. Ekstraksi dari bubuk sari sapinya itu butuh proses. Dan kita juga butuh lab juga Bu. Nah biasanya untuk tingkat
kelompok usaha wanita biasanya itu hanya cenderung ke pembuatan produk, jadi arahnya makanan, tapi bisa sampai bahkan bisa mungkin kue, roti juga bisa. Roti rasa rosella atau pewarna alaminya kita ambilkan dari rosella. Ngomong apa? Kan nasi tomat kan inget ini mambu. Masa itu juga rasanya kan rasanya asam. Untuk menghilangkan rasa asamnya itu bisa enggak? Misalkan kita butuh pewarnanya aja gitu. Tapi enggak ada semua. Biasanya pakai yang rosella ungu, Bu. Kandungan asamnya Berarti nggak bisa, intinya nggak bisa kalau untuk Iya. menghilangkan rasa takut. karena rasa asamnya itu malah yang membantu ini pengawetannya. Kandungan yang apa nih untuk anti rasanya itu malah dari asamnya itu. Karena rasa Berarti ini cocoknya untuk yang selai sama sirup ya Pak, karena ada asemnya juga ada pewarna merahnya. roti pun bisa. Kok nasi abang kok mentek. Setruk pun bisa. Orang saya kan mulai ramai nasi tomat kan mulai Nasi tomat ada orang-orang dia asamnya. makan nasi tomat aku pernah maksudnya yo rasanya aneh ngono kan tapi kok bisa Ya, berarti jenengan sudah mencoba roti rosella. Ini kan saya mau buka klinik. Oh, monggo. Aku juga. Amin gitu. Maka aku sampun kita ini. anu mbak apa nasi giling gitu ada berapa persennya dibawain berapa Udah ya Bu. Nah, karena udah ini nah yang ini perbaikan. Tadi kan sudah sisi yang pintasnya, saya yang pintasnya. Ya, sisi ada dulu. Ini kita tutup. Ya, teman-teman. ini sama tadi ya Pak ya? Ya, tadi kan mungkin ada yang belum. Ada yang salah. Nah, ini mungkin dengan ini ada pencerahan setelah ada pemiluan kita sampai baik. Oh, kira nih, monggo. Kalau di sabi Bu, bapak ada dibungkus. Ini bener nomor apa Bu? Ya, ini ngaruh salah dari yang tadi. Nah, kalau yang baik itu salah yang betul-betul dibuat. Kalau ini tanam nggak apa-apa ya, mulanya. anu bedanya dua kalau stek ya Pak berarti cari yang muda ya bukan yang tua Yang muda. Pak ini pancinya boleh pakai panci sembarang Pak biar Ya. harus panci tanah itu ya kalau kan ada obat-obatan yang harus pakai panci lemah Tangan nggak berefek kan nggak berefek. Yang penting buatan panci bekas masak bakso. yang bagus nggak kalau misalkan kolesterol dicampur dengan melati itu gimana Pak biar ada hasilnya Kenapa apa Bu? Itu kan kreativitas kita. Jadi memang untuk menarik minat. Biasanya itu masuknya gimana ekonomi ya pemasarannya. kan ada kan coklat barang itu Iya. buat anak-anak Sekarang kan apalagi zaman-zaman sekarang itu kalau kita nggak bisa kreatif itu kalah dengan yang lain. Bisa jadi rosella rasa kurma. Yang ngerasain kurma tapi ada asamnya. Itu bisa jadi Bu. kasih nama nggak Pak ini Pak Ada Bu.
karena di ada yang bikin tomat rasa kurma. Asinan, ya. Asinan ya. Iya. Daerah ujung mereka Jogja Iya, ya Pak. Jogja. Berarti ini tuh juga bisa bikin asinan kalau yang Iya, kalau cuma bikin manisan itu kan ini dicuci bersih, masukkan di tempat, di gula, asin. manisan. Iya manisan. Kalau asinan ya pasti Garam. garam. Kalau asinan kadang-kadang ada tuh yang suka itu kan. Ada yang suka pedes. Juga kayak apa? Cabe juga. Iya. Tapi kalau mau original kan berarti juga perlu pakai gula, pakai Iya. garam kan. Ya peminta Rasanya yang mau orang iya, karena original. udah asam original. Tapi ingin ada pedasnya. Biasanya anak-anak muda senang yang pedes sama Iya. Nah ini brosurnya saya tinggal Bu, bisa dibagikan sama teman-teman anggota yang lain yang belum hadir. Ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, pengen ngobrol lagi nggak apa-apa, nanti WA kula. Maaf ini ada yang agak berwarna tapi belakangnya tidak berwarna. Salah filter. Iya, jadi bagus berwarna kelihatan. Di ini di Karangtengah. Udah itu andalan malah produk andalan. Produk andalan di Karinan ya. Ya produk andalannya sirup rosella. Ya mungkin nanti Kita ini kalau mau bikin mungkin selengnya. nah ini bisa produk andalan Probiotik. benang rosella. Pak, kalau sampai probiotik ya, probiotik kan tahan lama ya. Iya. Probiotik tahan. Itu buat imunitas gitu. Yogurt itu semuanya Nah, sampai saringannya, sampai sampai apa kalau kita mau pakai temperatur itu disterilkan dulu baru selesai. dari yogurt itu ada produknya juga Bu. Produk pemasaran juga. Cuman karena kan pribadinya Putin. Oh. Belum ada KWT Pak. Putin udah produk. Itu anak-anak malah nek saya kan nggak pakai asam sitrat, saya kan memang asli. Jadi untuk yang diabetes pun bisa tidak ada penambahan gula, itu yang asli. Itu kemarin memang sudah saya bisa dan memang lebih sehat gitu. Cuman saya tenaganya satu ya. Anak-anak kan udah pada Iya. terus susunya nyarinya susah. Oh iya iya. Ya udah Bu, ini dulu nanti saya Tunggu tutup. sambil Pak. Ya. Nanti setelah ditutup saya dilanjutkan lagi. Terima kasih perhatiannya. Menurut saya kalau ada salah kata atau mungkin kurang berkenan ya lain waktu lain kegiatan mungkin bisa kita sambung lagi, tambah ilmu, tambah kesempatan mungkin untuk meningkatkan kreativitas maupun hasil dari kelompok lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.